Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa ba'd. Barakallahu fikum ya shabab wal ikhwah. Nahmadullah azza wa jalla hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala an waffaqana daiman wa abadan insyaallah في هذه العبادة أعظم العبادات إقامة الصلاة ونسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. إخوتي بالله عزني الله وإياكم، لعلنا نراجع مرة ثانية ما يتعلق بهذه العبادة. Kita murajaah ya ikhwah, perhatikan semuanya terkait dengan ibadah yang agung ini, ibadah yang merupakan bukti penghambaan kuat seorang hamba kepada Allah, ya. Ibadah yang merupakan ciri hamba Allah tertinggi itu salat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus. Ya. Subhanallah. Tidaklah kalian diperintahkan untuk kecuali untuk beribadah murni, lurus. Ini perintah tauhid. Aplikasinya apa? Aplikasi tauhid apa? Ciri seorang itu bertauhid, kuat tauhidnya kepada Allah apa? Wa yuqimus shalah. Pertama kali adalah menegakkan salat. Baik. Ayo ikhwah, perhatikan ke sini. Allahu akbar. Ni'mah. Kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga berdirinya kita, ya, perhatikan di sini. Semoga berdirinya kita di hadapan Allah di rumahnya meringankan berdirinya kita nanti pada mahsyar. Dan itu hak. Ya, dan itu benar. Ya. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu shaffa fa amma man khafa maqama rabbih. Setiap kita akan berdiri di hadapan Allah. Maka siapa yang benar, bagus sungguh-sungguh berdirinya di dunia, makanya bahasa Allah iqamatis salat, menegakkan salat, tegak. Maka demi Allah dia akan pasti selamat ketika berdiri di hadapan Allah nanti dari kiamat. Apalagi kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu 'al-'abdi as-salat. Pertama kali yang akan dihisab, ditanya, diaudit atas seorang hamba adalah salatnya. Maka bila salatnya bagus, maka seluruh amalnya include bagus. Bila salatnya jelek, rebek, salatnya koprat, kapret, keprot, asal-asalan, maka fasadat sa'iru amalihi, seluruh amalnya buruk. Insyaallah, ya. Bersyukur kepada Allah. Pemuda-pemuda sebayaan itu sudah menegakkan salat. Alhamdulillah. Istiqomah, semangat sungguh-sungguh untuk salat. Tapi perhatikan, terkait dengan salat, ya ikhwah, ada perkara-perkara yang kita harus lakukan sebagai apa? Isti'dad. Isti'dad, persiapan. Perhatikan semuanya. Siapa yang tidur, tapi bukan waktu itu. Ya, terus. Di antara ta'awun, kerjasama ketika melihat temannya tidur, bangun. Berarti antum cinta sama teman antum. Baik, ini kamu perhatikan ke sini. Ya, ada isti'dad. Kalau antum diundang ke rumahnya Pak Prabowo atau Pak Jokowi, atau diundang ke rumahnya Raja Salman, raja dunia, kira-kira
Ada persiapan dia. Oh. Bahkan ada gladi resik. Ya, persiapan. Ya, bagaimana pakaiannya, bagaimana kebersihannya, bagaimana semua. Subhanallah. Padahal sekedar ingin menghadap siapa? Raja di raja. Raja dunia. Di istananya. Subhanallah, bagaimana kiranya ketika antum diundang hayya 'alas salat. Diundang kemana? Ke rumah siapa ini? Rumah Allah. Siapa Allah? Malikul Muluk, raja di raja. Harus dihadirkan. Berbanggalah kalau diundang oleh raja dunia. Masya Allah, betapa bangganya kita. Bagaimana kalau kita diundang oleh raja di raja? Makanya gagal. Demi Allah, kita semuanya di sini adalah tamu Allah. Iyalah, karena bertamunya ke rumah Allah. Jadi antum lebih mulia daripada orang-orang yang diundang kemana? Ke rumah raja dunia, presiden. Ya, makanya Masya Allah, jangan meremehkan diri antum. Ketika antum dimudahkan 5 kali berulang-ulang mendatangi rumah Allah, maka ini sebuah kemuliaan. Diundang hayya 'alas salat. Maka ketika persiapannya yang paling pertama tentunya wudu, bebersih, dan sudah kita bahas. Namun Ustaz ingin garis bawahi santri. Persiapan itu ketika antum sudah datang atau sebelum datang? Persiapan itu ketika datang atau sebelum datang? Nah, Nabi SAW mengatakan man tatahhara fi baiti. Barang siapa yang bersuci di rumahnya. Perhatikan. Hukum asal bersuci, berwudu bukan di masjid, enggak ada. Cari sampai botak habis wudu di masjid. Enggak ada. Enggak ada. Cari sampai Sahih Bukhari, Muslim, semua kitab hadis bahwa wudu di masjid enggak ada. Yang ada hadisnya man tawadda'a aw man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid. Bersuci di rumahnya. Dan itu lebih apa? Lebih ya dulu menunjukkan al-isti'dad. Masih kotor, masih berhadas, masih belum punya wudu, apalagi nyeker mana penghormatan. Maka ini ikhwah, yuk kita rubah budaya kita. Alhamdulillah saya kelas wudu di sini, kecuali darurat. Alhamdulillah. Anak tidak pernah wudu di masjid. Kecuali darurat, bukan nggak pernah, ya darurat banget, kecuali i'tikaf. Ya, alhamdulillah. Karena hadisnya apa? Man tatahhara fi baiti. Ya, rubah budaya. Budaya sudah datang ke masjid dalam keadaan apa? Wudu. Makanya di zaman Nabi dan di zaman salafus saleh tidak ada tempat wudu dan kamar mandi di masjid. Ya, ayo. Ini sunnah yang seorang talibul ilmi sejatinya mengetahuinya. Sekali lagi, cari sampai botak hadis tentang Nabi berwudu di rumah, di masjid, enggak akan gitu. Sahabat juga. Satu tuh itu. Ya. Jadi berwudu itu di mana? Di tempat. Antum di mana tinggal? Di mana di sini? Oh, di asrama. Ya, sudah di asrama. Itu menandakan kesiapan yang matang. Kesiapan yang sempurna. Ya. Jadi sekali lagi ayo.
Di mana sunahnya wudu? Di mana sunahnya wudu ya sahabat? Bukan di masjid. Salah. Tidak ada wudu di masjid itu, enggak ada. Sekali lagi, tidak ada hadis wudu di masjid. Masjid itu buat yang darurat aja. Pas ke masjid, sakit perut, ya, atau batal misalkan. Tapi hukum asal berwudu di rumah, di tempat di mana tinggal. Wa hadza yadullu ala atamil isti'dad. Begitu kata ulama, dan itu menunjukkan apa? Sempurnanya persiapan kita. Itu berwudu. Kemudian ayat ikhwan, di antara persiapannya satrul aurah, menutup semua aurat. Menutup semua aurat, dan ini fard, syarat. Dan ini apa? Syarat. Coba kesini semuanya. Aurat wanita mana? Aurat wanita mana ikhwan? Jumhur ulama aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan ini kuah, tangan, lengan ini haram. Kecuali bulatan wajah dan ini aurat. Maka wanita ketika salat, ya, tidak sah salatnya ketika selain wajah dan telapak tangan terbuka. Dan itulah juga auratnya di luar salat. Makanya kita diperintahkan menundukkan pandangan, karena wajah mereka terbuka hukum asal. Namun subhanallah, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabiat dahulu terbiasa menutup wajah. Dan disinilah khilaf para ulama, pakai cadar wajib atau tidak. Wallahu a'lam. Ustaz masih mengikuti pendapat yang tidak sampai wajib, namun itu sebuah kemuliaan. Aisyah berkata, wanita ketika ihram, ayo ikhwah, umroh atau haji dilarang pakai cadar. Haram. Ketika ihram haji atau umrah dilarang pakai cadar. La tanaqabu, ya, wala talbisul qafazain. Ya. Wanita tidak boleh pakai cadar dan pakai sarung tangan, haram ketika apa? Ihram. Tidak boleh pakai pakaian namanya cadar. Tapi kata Aisyah apa? Kunna, lihat wanita suci ini berkata apa? Kunna idza mararna birijalin sadalna. Kami kalau pas ihram kan tidak boleh pakai cadar, tapi kalau kami melewati laki-laki, kami lembrekkan sisa kerudung kami ke muka kami. Diginikan kerudungnya. Berarti di sini yang dilarang bukan untuk wajah, tapi pakai pakaian namanya cadar. Maka ketika melewati laki-laki karena tidak pakai cadar dan mereka biasa menutup wajahnya, maka kami lembrekkan, apa lembrekkan? Kami turunkan kerudung kami agar kami tidak terlihat wajah. Ya, para ulama di Hijaz, di Saudi Arabia, Makkah, Madinah, fatwanya wajib. Ulama Hijaz, ulama Makkah dan Madinah, fatwanya wajib. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin wajib. Ya, adapun ulama Syam, Syekh Al-Albani dan yang lainnya mengatakan sunnah. Cuma fatwa wajib di Indonesia ini susah. Berarti seluruh wanita di negeri ini berdosa, dosa besar. Maka ya, dan perintah menundukkan pandangan ini pertanda bahwasanya berarti wanita itu tidak menutup wajah. Ala kulli hal khilaf yang kuat. Adapun laki-laki, ayo ikhwah lihat perhatikan sini. Ada aurat yang wajib ditutup dan ada aurat yang makruh kalau dibuka. Berarti kan? Aurat yang wajib ditutup itu baina surrati ila rukbah. Sampai lihat sini Ustaz berdiri lihat. Dari pusar termasuk udalnya nggak boleh kelihatan. Sampai lutut.
Minas surrati ila rukbah. Ini aurat laki-laki. Wajib baik di dalam salat maupun di luar salat. Maka hati-hati ini santri. Di antara perbuatan haram pemain bola, di gelanggangnya mereka membuka lututnya, haram. Dan ini maksiat, dosa besar. Ingat, membuka aurat dosa besar. La yanzuru ar-rajulu ila aurati ar-rajuli wala al-mar'atu ila aurati al-mar'ati. Tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki. Tidak boleh wanita melihat aurat wanita. Aurat laki-laki sesama laki-laki itu lutut sampai perut. Nih, kesini halal, tidak mau. Tetapi di dalam salat ada yang makruh dibuka. Apa yang makruh dibuka? Katifain. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli makshuful katifain. Nabi melarang seseorang salat pundaknya terbuka. Tentunya tidak ada. Boleh nggak santri sholat pakai sarung, cuma pakai sarung, udel ketutup, lutut tertutup? Boleh tidak? Boleh tidak? Sah tidak? Sah, tapi nggak ada. Nggak ada. Allahu Akbar, nggak ada teteh mana-mana. Sah, tapi tidak ada. Dia menghadap Allah seperti itu. Oleh karena itu, ya makruh. Yang sahih makruh yaitu aurat terbuka sampai di pundak. Contoh misalkan seseorang sholatnya cuma pakai legbong, pakai leg bolong, kaos legbong, atau cuma pakai sarung doang sampai sini, sah. Tapi dia dibenci, dia tidak beradab. Ya, maka lanjut seperti ini, atau pakai baju koko atau pakai jubah, yang pasti aurat antum tertutup. Paham semuanya? Paham ya sahabat? Nah, ya, maka tutup aurat. Kemudian satu yang ini sangat sunnah. Nabi mengatakan summa tatayyaba min tibi baitihi. Ini tidak wajib. Lalu pakai minyak, Masya Allah. Minyak siapa dia? Allah ya Rasulullah SAW dikenal dengan harum, mau ketek kayak antum, ya, masuk masjid baunya, muslim itu wangi, ya, muslim itu wangi. Berapa duit? Wallahi tidak rugi, ya, antum sisihkan 10.000 beli minyak wangi, 10.000 sebulan cukup, ya. Nah, wangi berbagai macam. Kemarin bisa lihat di satu tempat minyak wangi 5.000 rial. Berapa 5.000 rial? 21 juta. Cuma botol kecil. Nah, alhamdulillah kita 10.000 bisa. Dulu belanja di depan ada, di butik mungkin ada. Ya. Maka ini sunnah. Ke rumah Allah, seberapa kali sunnah. Ayo biasakan. Mana di kantongnya ada minyak wangi? Kalau bisa pakai di rumah. Ya. Summa matayyibah min tibi baitihi. Dari rumahnya sudah pakai minyak wangi. Tapi ini tentunya sunnah sampai wajib. Ilahuna barakallahu fikum. Sallallahu Muhammad subhanaka Allahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.